Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Jalal dengan NIM 2122291. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kurikulum, yang mana tugasnya yaitu menjelaskan apa itu kurikulum dan apa faktor penyebab berkembangnya atau pengembangan kurikulum tersebut. Yang pertama kita masuk kepada apa itu kurikulum. Kurikulum itu adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini juga dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Dan kata kurikulum ini berasal dari bahasa Latin, yang mana yaitu kurir, yang berarti berlari atau melanjutkan. Dalam bidang pendidikan, kata ini pertama kali digunakan dalam karya Professio Regia oleh Petrus Ramus. Dia adalah seorang profesor dari Universitas Paris yang diterbitkan pada tahun 1576. Ada beberapa komponen utama kurikulum yang mana yaitu tujuan pendidikan, konten atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber belajar, penilaian dan evaluasi, kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, standar kompetensi. Jadi ada 8 komponen yang dibahas di dalam kurikulum tersebut. Kita masuk dulu ke yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Yang mana tujuannya yaitu merupakan arah dan harapan yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Jadi tujuan ini biasanya mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kedua komponennya itu konten atau materi pembelajaran, yang mana yaitu berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa. Konten ini harus relevan dengan tujuan pendidikan dan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi yang ketiga yaitu komponennya metode pembelajaran, yaitu cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Metode ini biasanya bervariasi seperti ceramah, diskusi, praktik atau proyek. Yang keempat yaitu komponennya media dan sumber belajar. Alat atau bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran ini seperti buku teks, alat peraga, teknologi informasi, dan sumber belajar lainnya. Yang kelima komponennya itu penilaian dan evaluasi. Proses untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran, yang mana penilaian ini dapat berupa tes, tugas, proyek, atau observasi. Yang keenam komponennya yaitu kegiatan pembelajaran, yang mana aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan ini harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Jadi yang komponen ketujuh yaitu lingkungan pembelajaran. Jadi kondisi fisik dan sosial di mana pembelajaran itu berlangsung, lingkungan ini sangat mendukung akan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Dan komponen yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu standar kompetensi. Kenapa standar kompetensi? Karena kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa dalam setiap mata pelajaran itu atau program studi. Jadi standar kompetensi ini adalah sesuatu kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa. Jadi komponen yang ke-8 itu memang harus dipenuhi oleh siswa dalam setiap mata pelajaran atau program studi. Karena tujuannya untuk itu. Dan standar ini membantu dalam menentukan tingkat pencapaian siswa. Yang mana sebagaimana yang saya jelaskan tadi ada 8 komponen. Yang mana 8 komponen ini sangat berkaitan satu sama lain dan harus dirancang secara sistematis agar kurikulum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu kenapa kurikulum ini berkembang. Kenapa kurikulum ini berkembang? Yaitu tujuannya untuk menyesuaikan, sebagaimana yang kita tahu kurikulum ini perlu karena untuk menyesuaikan antara pendidikan dengan tuntunan zaman yang berbeda-beda. Tidak mungkin rasanya kita yang hidup di zaman 5.0 ini memakai kurikulum yang dipakai oleh orang-orang terdahulu daripada kita. Dan tujuan kurikulum ini berkembang juga bagus, yaitu untuk
menyesuaikan atau mengevaluasi kurikulum-kurikulum berikutnya. Contohnya ada kurikulum 13. Setelah itu datanglah kurikulum Merdeka. Yang mana kurikulum ini Merdeka timbul setelah evaluasi ataupun pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Jadi kurikulum ini kenapa harus berkembang? Karena yang pertama harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dan harus juga kurikulum ini harus dapat mengcover dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa sekarang. Jadi itulah kenapa kurikulum ini harus berkembang, karena harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman juga. Tidak mungkin rasanya orang atau kita yang hidup di era 5.0 ini masih memakai kurikulum yang dipakai oleh orang-orang terdahulu daripada kita. Tapi tidak salah juga kalau semisal kita ingin belajar atau ingin sedikit memahami apa sih perbandingan kurikulum terdahulu dengan kurikulum berikutnya, dan kenapa sampai terjadi perkembangan dan kenapa juga harus ada perkembangan itu. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.